Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sekitar tahun 570 Masehi, di kota Mekah yang terletak di Jazirah Arab, lahirlah seorang bayi dari keluarga Bani Hashim, salah satu kabilah terhormat dalam suku Quraisy. Bayi itu diberi nama Muhammad, yang berarti yang terpuji. Ia lahir dalam keadaan yatim, karena ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab. Kelahirannya membawa kebahagiaan yang besar bagi kakeknya, Abdul Muthalib, yang langsung membawa bayi kecil itu ke Ka'bah dan memberi nama Muhammad, sebuah nama yang belum pernah digunakan oleh orang Quraisy sebelumnya. Tak banyak yang tahu saat itu bahwa kelahiran anak ini kelak akan mengubah wajah dunia selamanya. Seperti kebiasaan orang Arab pada masa itu, bayi-bayi dari keluarga bangsawan biasanya diserahkan kepada wanita dari pedesaan untuk disusui agar tumbuh sehat dan kuat. Muhammad kecil kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Selama diasuh oleh Halimah, banyak keberkahan turun kepada keluarganya. Ternak mereka menjadi subur, padang rumput menghijau, dan kehidupan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, suatu hari, ketika Muhammad kecil sedang bermain, Halimah terkejut mendengar bahwa dua orang berpakaian putih datang dan membedah dada anak itu. Mereka adalah malaikat yang membersihkan hati Muhammad dari segala sifat buruk dan menanamkan cahaya keimanan dan kebenaran di dalam dirinya. Setelah kejadian itu, Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Ketika berusia 6 tahun, ibunya, Amilah, wafat saat perjalanan pulang dari ziarah ke makam suaminya di Yatsrib, kini Madinah. Muhammad kecil menjadi yatim piatu sepenuhnya. Ia kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya. Namun, tak lama kemudian, kakeknya pun wafat dan pengasuhan Muhammad berpindah ke pamannya, Abu Thalib, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang meski hidupnya sederhana. Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang jujur, sopan, dan dipercaya oleh semua orang. Ia tidak pernah berbohong atau berbuat curang. Karena sifat-sifat mulianya, masyarakat Mekah memberinya julukan Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Sebagai pemuda, beliau bekerja membantu pamannya berdagang ke negeri Syam. Kejujuran dan kecerdasannya dalam berdagang menarik perhatian seorang janda kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah kemudian mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad untuk dijual di Syam. Hasilnya sangat memuaskan, dan Khadijah semakin terkesan dengan kejujuran dan akhlak mulia Muhammad. Akhirnya, Khadijah melamar Muhammad, dan mereka menikah. Saat itu, Muhammad berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hira di Jabal Nur untuk bermeditasi dan merenungkan kebesaran Allah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu Ta'ala. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Peristiwa ini menjadi awal dari kenabian beliau. Muhammad sangat terkejut dan ketakutan, lalu pulang menemui istrinya Khadijah. Dengan penuh kasih, Khadijah menenangkan beliau dan meyakinkannya bahwa Allah pasti memilihnya karena kebaikan hatinya. Ia kemudian menemui Waraqah bin Naufal, seorang sepupu Khadijah yang ahli dalam kitab suci. Waraqah menegaskan bahwa Muhammad benar-benar telah diangkat menjadi nabi dan rasul terakhir. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW berdakwah, menyeru manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Namun, kaum Quraisy yang fanatik terhadap tradisi nenek moyang mereka menolak keras ajarannya. Mereka menghina, mengejek,
bahkan menyiksa para pengikut Nabi. Meskipun begitu, Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ia terus berdakwah dengan sabar dan penuh kasih sayang. Di tengah tekanan berat itu, dua orang yang sangat dicintainya wafat, Khadijah dan Abu Thalib. Tahun itu dikenal sebagai Am al-Huzn, tahun kesedihan. Sebagai penghibur dari kesedihannya, Allah memberikan mukjizat besar, Isra dan Mi'raj. Dalam satu malam, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa itulah Allah mewajibkan sholat 5 waktu bagi umat Islam. Karena tekanan di Mekah semakin keras, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Di sana, beliau disambut dengan gembira oleh kaum Ansar, penduduk Madinah, dan bersama mereka membangun masyarakat Islam pertama di dunia. Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansar, mendirikan Masjid Nabawi, dan menyusun Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang menjamin keadilan dan kebebasan beragama bagi semua warga. Setelah hijrah, kaum Quraisy beberapa kali menyerang Madinah, sehingga terjadi peperangan besar seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandak. Dalam setiap perang, Rasulullah menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan kasih sayang, bahkan kepada musuhnya. Ia selalu menekankan bahwa perang hanyalah untuk membela diri dan menegakkan kebenaran, bukan untuk balas dendam. Pada akhirnya, setelah berbagai ujian, Islam semakin kuat dan pengikutnya bertambah banyak. Tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memimpin pasukan besar untuk kembali ke Mekah. Namun, alih-alih melakukan balas dendam, beliau memaafkan seluruh penduduk Mekah yang dulu menyakitinya. Ia berkata, "Pergilah kalian, karena hari ini tidak ada balas dendam. Kalian semua bebas." Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Mekah, pembebasan Mekah. Sejak saat itu, hampir seluruh jazirah Arab memeluk Islam. 3 tahun setelah Fathu Mekah, Rasulullah menunaikan Haji Wada, haji perpisahan. Di sana, beliau menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah, menegaskan persamaan manusia, hak-hak perempuan, dan pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tak lama setelah kembali ke Madinah, beliau jatuh sakit. Dalam keadaan lemah, beliau masih sempat memimpin sholat bersama para sahabat. Hingga pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat di pangkuan istrinya tercinta, Aisyah radhiyallahu anhu. Seluruh Madinah diliputi kesedihan mendalam. Dunia kehilangan manusia terbaik yang pernah ada. Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ajaran Islam yang berisi petunjuk hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau telah mengubah bangsa Arab yang dahulu terpecah belah menjadi umat yang bersatu, beradab, dan beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tiadalah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Qurans Al-Anbiya Tadus 1. Demikianlah kisah panjang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang sempurna dalam akhlak, sabar dalam ujian, dan penuh kasih dalam memimpin. Kisah beliau bukan sekadar sejarah, melainkan sumber inspirasi bagi setiap manusia yang mencari kebenaran, keteguhan, dan cinta sejati kepada Allah.